Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya. Jumpa lagi di channel My Engineering _ID. Video kali ini saya mau membagikan tutorial bagaimana cara memasang multifunction DIN-rail ini. Jadi sebelumnya saya banyak bereksperimen dengan menggunakan multifunction ini. Jadi dia menggunakan ada seperti ini, multifunction meter ya, D522047. Pernah saya review juga sebelumnya gimana cara cara kerjanya. Jadi dia ada untuk Cosby, volt, ini hour, ini waktu penggunaannya, waktu diaktif, kemudian ampere untuk mengukur arus ya beban dari alat ini, kemudian kWh, dan ada watt. Watt ini kita bisa mengukur daya aktif dari suatu peralatan listrik. Nah, jadi gimana cara memasangnya? Ini sebenarnya sama dengan MCB. Cara pasangnya, kita bisa menggunakan yang namanya MCB box, seperti ini. MCB box yang 4, yang ini 8 lubang, kemudian punya saya 8 lubang, jadi udah ada relnya di dalam, sudah terpasang. Jadi untuk DIN-rail ini memakan space sekitar 3 buah MCB ya, 3 blok MCB. Berarti kita minimal menggunakan MCB box yang 4 grup atau 4 row. Nah, jadi ini MCB-nya saya pakai yang 4 ampere aja, CL4, barang dari Schneider. Kenapa saya suka pakai yang Schneider? Karena kebetulan memang kualitasnya lebih bagus untuk dari segi pengamanan. Untuk kualitas lebih bagus yang Schneider ataupun ABB. Biasanya saya pakai 2 merek MCB itu. Jadi dan kemudian kita butuhkan adalah sebuah terminal block. Kita butuhkan selanjutnya adalah terminal block. Ini adalah terminal block untuk DIN-rail. Jadi posisinya akan menjepit seperti halnya penjepitan pada MCB seperti ini. Oke, jadi gimana cara pasangnya? Kita langsung mulai aja, dan beberapa peralatan tang-tang dan skun kabel. Oh ya, satu lagi. Untuk blok ini harus kita serut dulu, soalnya tidak pas pada posisinya. Meter ini gak terlalu besar, itu agak terlalu panjang posisinya, jadi saya serut dulu bagian pinggir-pinggirnya ini agar lebih pas. Oke, kita mulai aja cara pasangnya. Pertama, untuk kita pasang dulu ke MCB boxnya. Untuk masangnya sangat mudah, tinggal kita tekan dengan, kita tarik tuas ini dengan obeng min, dan kita pasang, dia akan terkunci. Dia hanya bisa jalan kiri dan kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dan kemudian kita bisa pasang terminal bloknya 2 buah di posisinya seperti ini. Cara masangnya sama, kita bisa tekan, pasang seperti ini. Saya perhatikan cara masangnya. Kaitkan di bagian atasnya terlebih dahulu, kemudian kita tekan keluar dan dia akan mengunci seperti itu. Sama seperti ini juga, bisa kita pasang seperti ini dan kita tarik keluar. Sekarang dia akan jadi stopper juga, akan menghentikan langkah si multifunction meter ini jika tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. Tapi karena posisinya kurang pas, saya akan geser lagi dulu. Jadi sebaiknya masangnya dipaskan dengan posisi multifunction itu. Akan coba tes sudah pas atau belum posisinya.
Oke, udah pastikan lubang bautnya juga udah pas kiri dan kanan. Oke, berarti posisinya udah pas seperti ini. Oke, sekarang kita bisa geser sedikit posisi terminal bloknya agar mengunci lebih pas seperti itu. Nah, di sini ada dua lubang baut. Ini adalah untuk yang fasa dan netralnya. Kemudian ada juga lubang yang lebih besar. Jadi kabel akan masuk melalui lubang ini dan keluar ke atas. Jadi sebaiknya kabel yang digunakan adalah kabel 1,5 atau kabel 2,5 mm. Kenapa saya bilang begitu? Agar pembacaan arus akan lebih presisi jika menggunakan kabel yang ukurannya agak lebih besar. Oke, nah kita mulai aja pemasangannya. Saya akan pindahkan kameranya dulu. Nah, di sini saya akan kasih incomingnya dari atas. Ini saya butuh kabel fasanya, kabel warna merah aja saya pakai.
Nah, inilah hasilnya setelah dirangkai. Nanti kabelnya bisa dirapikan. Bisa dilihat sun kabelnya. Di sini kita ambil netralnya yang di sini. Kemudian untuk incomingnya kita ambil langsung dari dari terminal blok yang warna merah itu, kabel warna merah. Kemudian outputnya saya sambungkan ke terminal kuningan, terminal blok kuningan ini. Dan netralnya kita ambil bersama. Jadi kita memakai common netral. Jadi kalau kita tutup, hasilnya akan jadi lebih rapi seperti ini. Ini masih bisa tambah satu buah MCB lagi. Jika menggunakan MCB-nya 2 grup, bisa lebih, atau 3 grup bisa dipasang, atau memasang RCBO juga bisa. Nanti akan coba tes rangkaiannya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak.
Saya akan tesnya menggunakan kabel steker aja. Saya akan menggunakan kabel ini aja, kabel biasa aja. Untuk yang fasa akan saya masukkan dari atas. Saya pasang ke sana aja untuk kabel fasanya, dan netral kita sambung ke sini. Oke, nah saya akan coba tes nyala atau tidak digital multifunctionnya untuk meterannya nyala atau tidak. Oke, ini yang fasanya berada di terminal yang ini. Ini bisa kita ubah settingannya. Tegangannya sekarang ini adalah 227 volt, dan udah jalan sekitar 0,28 jam. Ini bisa kita reset, ini 10 kilowatt. Kita bisa reset dengan menahan, tekan dan tahan tombol yang ada di sudut kiri bawah. Nah, dia akan jadi 0 lagi. Dan kita akan coba sambungkan beban. Akan coba menggunakan stok kontak ini aja yang udah saya modifikasi. Nah, sekarang saya akan coba sambungkan lampu LED Philips ini. Ini LED-nya 13 watt, 10 watt maksudnya. LED-nya 10 watt. Dan saya akan sambungkan, kita lihat berapa daya yang akan terukur. Sudah terhubung semuanya. Tes. Sepeda menyala. Kenapa lampu? Karena MCB-nya belum saya hidupkan. Kita coba lihat. Lampu udah menyala dan bisa terukur daya secara real time itu 8,7 watt. Jadi dia akan mengukur daya secara real time dan ditampil dalam tampilan 7 segmen atau digital. Nah, seperti itu. Untuk KWH-nya bisa kita lihat. Nanti akan berjalan KWH pada bagian bawah. Saya akan coba tambahkan bebannya. Saya akan gunakan beban yang lumayan tinggi, yaitu pemanggang roti. Coba naikkan. Jadi untuk pemanggang roti saya ini dayanya kalau ditambah dengan lampu sekitar 700 watt. Lumayan tinggi. Karena MCB-nya 4 ampere. Jadi masih belum trip, kecuali udah
lumayan banyak bebannya, otomatis dia akan trip dengan sendirinya. Di ini bisa kita pasang, bisa kita tutup seperti ini agar lebih rapi. Nah, ini kita bisa pantau. Jadi kita bisa pantau berapa pergerakan daya di rumah kita. Kita bisa ubah juga. Nah, ini udah berjalan sekitar belum 1 kilowatt sih sebenarnya, cuma 0,013 kilowatt. Itu pemegang rotinya. Dodawa. Kalau kita off kan, otomatis semuanya akan jadi off. Kita tunggu aja pemegang rotinya. Oke, ya, pemegang rotinya udah mulai off, udah mati. Dan tinggal cahaya lampu yang menyala. Oke. Sekarang tanpa beban dia akan tetap menyala untuk memberitahu bahwa tegangan di rumah kita tetap stabil tanpa ada beban. Jadi ini bisa mengukur untuk jika seandainya terjadi arus bocor, ampernya juga dapat memprediksi jika terjadi arus bocor, ini akan naik. Oke, terima kasih. Itu dulu, cukup sampai di sini dulu tutorial saya gimana cara memasang multifunction meter ini ke panel MCB. Jadi MCB-nya yang digunakan, panel MCB-nya adalah yang 4 grup atau 4 row. Bisa digunakan, yang lebih besar juga lebih bisa digunakan. Ini kita bisa pantau berapa tegangan, arus, dan daya yang terkonsumsi oleh peralatan listrik di rumah kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.